Shalom, saudaraku, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan hendak menuntun perjalanan hidup di hari ini. Sebelumnya, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua dalam pertolongan-Mu. Terima kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Firman-Mu kami mau baca dan kami dengar. Tuntun kami lewat kuasa Roh Kudus, mengerti firman dan melakukannya. Mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab Yohanes pasal 9 ayat 6 dan 7. Demikian bunyinya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada orang buta itu, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab tentang pelayanan Tuhan Yesus kepada orang buta yang sejak lahirnya. Para murid bertanya, siapakah yang berbuat dosa? Apakah orang tuanya atau orang ini sehingga ia dilahirkan buta? Tuhan Yesus jawab, bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudaraku, orang buta sejak lahirnya, artinya dia cacat dari lahir. Dia sudah tidak melihat untuk melakukan berbagai aktivitas hidupnya dari kecil dalam pertolongan orang tua, saudara, atau orang yang lain di sekitarnya. Tuhan Yesus, sahabat setia, sahabat orang-orang sakit, mengasihi semua orang. Dia menolong menyembuhkan orang ini dengan cara yang berbeda dengan penyembuhan bagi yang lain. Tuhan Yesus melakukan beberapa tindakan. Tuhan Yesus meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah, dan mengoles pada mata orang buta itu. Lalu ia menyuruhnya pergi ke kolam Siloam dan menyuruh membasuh dirinya di kolam itu. Dan orang buta itu melakukan perintah. Dia kembali dan matanya sudah bisa melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan Tuhan Yesus meludah ke tanah, mengaduk dan mengoles di mata orang itu. Untuk orang yang tidak percaya, ini hal yang kotor, menjijikkan, itu tidak mungkin. Tetapi di tangan Tuhan Yesus, ini dipakai jadi sarana untuk mujizat itu terjadi, menyembuhkan orang yang buta. Orang yang buta tadinya tidak punya bola mata, retina, saraf mata, tapi di dalam Tuhan Yesus ada mujizat. Orang itu bisa melihat dengan mata yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, ada kuasa, ada mujizat. Alkitab menyaksikan bahwa orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa jalan, yang mati bisa hidup kembali, yang tidak punya harapan hidup di dalam Tuhan Yesus ada harapan, ada masa depan. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, percaya sungguh kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan. Di dalam Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat. Saudaraku, Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terpujilah Kristus.
Amin. Saudara, untuk menutup perenungan kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar, yang mengajarkan kami bahwa mengandalkan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan, ada penyelamatan. Bapa, tolonglah kami di tengah dunia ini. Kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap percaya bahwa mujizat itu ada dan nyata dalam menghadapi berbagai situasi dalam hidup kami. Banyak hal yang dialami oleh umat-Mu ketika kami menghadapi kekurangan akan makanan, akan minuman, akan keuangan. Ketika kami mengalami kesakitan, ketika kami ada masalah, kami berharap pertolongan sumber yang sempurna itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Bapa, hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pekerjaan kami, usaha kami, dimanapun kami lakukan, pendidikan anak-anak kami, pelayanan kami memohon campur tangan Tuhan Yesus, sehingga semua berjalan lancar dan berhasil dan menjadi berkat dalam hidup keluarga kami. Bapa, sehat-sehatkan kami semua. Mohon ampun segala dosa kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua, bagi semua orang. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.